Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga masih bisa melanjutkan acara ujian atau tes hari kedua atau malam kedua kalinya. Sholawatu ma'assalam mudah-mudahan selalu tercurahkan pada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya beliau kelak di yaumil akhir, sehingga kita semua bisa diakui sebagai umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang saya hormati dan juga kepada santri peserta tamrinat atau ujian untuk malam kedua, sebelum pelaksanaan ujian tes ini, marilah terlebih dahulu kita tawassul atau mengirimkan suratul Fatihah pertama kepada muassis atau pendiri dan para pejuang Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah As-Solihin Mumbul Sari Jember. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua, kita tujukan kepada keluarga besar Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah As-Solihin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kita tujukan kepada seluruh tenaga pengajar, ustadz, ustadzah, dewan guru, pendidikan baik formal maupun non formal yang ada di bawah naungan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah As-Solihin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kita tujukan kepada wali santri dan wali murid beserta seluruh santri, siswa dan seluruh alumni dan simpatisan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah As-Solihin. Syai'un lillahi lahumul Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Selanjutnya kami ambil lutrian dulu. Siapa nanti yang akan dipanggil terlebih dahulu? Yayan, saudara Yayan. Silahkan maju ke depan. Silahkan mic-nya dipegang. Sebelum kita mulai tes terlebih dahulu, nama siapa? Ahmad Fitrianto. Ahmad Fitrianto. Alamatnya mana? Gambiran Mumbulsari, Jember. Gambiran, Kecamatan Mumbulsari, Jember. Terima kasih. Kita masuk kepada tes atau ujian teori dasar nahwu dan shorof. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam buku Metode Al-Bidayah, pembahasan yang pertama adalah tentang kalimah dan tentang kalimat. Pertanyaannya adalah, apa yang dinamakan kalimah itu? Kalimah dalam bahasa Arab diterjemahkan dengan kata dalam bahasa Indonesia. Contohnya? Ja'a. Ja'a. Terus yang kedua adalah, apa yang dimaksud dengan kalimat? Sedangkan kalimat dalam bahasa Indonesia yang minimal terdiri dari subjek dan predikat diterjemahkan dengan jumlah dalam bahasa Arab. Contohnya? Ja'a Muhammadun. Ja'a Muhammadun. Lanjut kepada pembagian kalimah. Kalimah itu dibagi menjadi tiga. Tolong sebutkan satu. Kalimah fi'il. Kalimah fi'il. Dua. Kalimah isim. Tiga. Kalimah huruf. Kalimah huruf. Apa itu yang dinamakan kalimah huruf? Adalah lafaz yang tidak dapat berdiri sendiri. Ia akan selalu tergantung pada kalimah fi'il dan kalimah isim. Terus contohnya? Fi. Selainnya fi? Min. Lanjut kepada kalimah isim. Apa itu yang dinamakan isim? Kalimah isim adalah lafaz yang memiliki arti dan tidak bersamaan dengan salah satu zaman yang tiga. Tidak bersamaan dengan salah satu zaman yang tiga. Pertanyaannya adalah, tanda-tanda barusan itu adalah ta'rif atau pengertian. Sekarang tanda-tanda kalimah isim itu ada berapa? Ada empat. Satu, dapat dimasuki al. Dua, bisa dibaca tanwin. Tiga, bisa dibaca jer. Empat, dapat dimasuki huruf jer. Tolong saya minta contoh yang al. Ar-rajulu. Terus saya minta contoh yang tanwin. Madrasatun. Terus saya minta contoh yang dibaca jer. Kitabul ustadi. Barusan yang nomor 4
tanda-tanda kalimah isim itu adalah diantaranya bisa dimasuki huruf jar. Pertanyaannya adalah huruf jar itu ada berapa? Ada 10. Ada 10. 1, Min, 2, ila, 3, an, 4, ala, 5, fi, 6, rubah, 7, al-ba'u, 8, al-lamu, 9, al-kafu, 10. huruf qasam. Huruf qasam. Terus masih berkaitan dengan huruf jar. Sekarang yang saya tanyakan adalah contoh. Coba saya minta contoh yang min. Sirtu minal basroti ilal kufati. Apa itu artinya? Saya telah berjalan dari Basrah sampai ke Kufah. Terus saya minta contoh yang al-ba'u. Marartu bi Zaidin. Apa artinya itu? Saya telah berjalan bertemu dengan Zaid. Terus saya minta contoh yang lam. Saya minta contoh yang lam. Al-malu li Zaidin. Artinya? Harta itu untuk Zaid. Terus saya minta contoh yang ilah. Sirtu minal basroti ilal kufati. Apa itu artinya? Saya telah berjalan dari Basrah sampai ke Kufah. Terus saya minta contoh yang an. Romaitus sahma'anil qausi. Apa itu artinya? Saya telah melempar anak panah dari busur. Terus saya minta contoh yang rubbah. Rubba rajulin karimin laqituhu. Artinya? Jarang sekali laki-laki mulia yang telah saya temui. Kita lanjutkan ke pembahasan tentang kalimah fi'il. Apa itu yang dimaksud dengan kalimah fi'il? Adalah lafaz yang memiliki arti dan bersamaan dengan salah satu zaman yang 3. Terus tanda-tanda. Tanda-tanda kalimah fi'il itu ada berapa? Ada 7. Ada 7. Sebelum saya lanjutkan tentang tanda-tanda kalimah fi'il yang 7 itu, saya ingin bertanya terlebih dahulu tentang pembagian atau bagian-bagian kalimah fi'il secara keseluruhan itu dibagi berapa bagian itu? 6 bagian. 6 bagian. Bagian pertama, Fil madi, fil mudhari, fil amar. bagian kedua, Fil mujarrad dan fil mazid. bagian ketiga, Fil sohih dan fil mu'tal. bagian keempat, Fil maklum dan fil majhul. bagian kelima, Fil lazim dan fil muta'addi. bagian yang keenam, Fil mabni dan fil mu'rab. fi'il mabni dan fi'il mu'rab. Kita lanjutkan barusan kepada tanda-tanda kalimah fi'il, bahwa barusan disebutkan ada 7. Tolong sebutkan yang 7 itu. 1, Qad, 2, sin dan fis, 3, saufa taswif, 4, ta ta'nis sakinah, 5, dhamir rafa mutaharrik, 6, nun taukid, 7. ya muannas mukhatabah. Ya muannasah mukhatabah. Pertanyaannya adalah, saya ingin bertanya terlebih dahulu tentang qad. Qad itu masuk kepada fi'il apa saja? Fil madi dan fi'il mudhari. Fi'il madi dan fi'il mudhari. Terus qad yang masuk kepada fi'il madi itu apakah punya fungsi? Punya. Punya. Ada berapa? Ada 2. Ada 2. Tolong sebutkan. Litaukid dan Litaukid litaukrib. dan litakrib. Apa itu yang dimaksud dengan litaukid? Menguatkan arti kalimah fi'il madi yang dimasuki. Contoh. Qad aflahal mu'minun. Artinya, Telah dekat waktu pelaksana. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. terus selanjutnya qad yang berfungsi litakrib. Apa itu litakrib? Menunjukkan masa terjadinya sesuatu sudah dekat. Contohnya, Qad qamatis sholatu. artinya
telah dekat waktu pelaksanaan sholat. Pertanyaannya sekarang, lafadz qad qomatis sholatu itu kenapa qad qomati dibaca kasroh kok tidak dibaca rofa, dhammah atau nasab? Karena sesuai dengan kaidah. Bagaimana kaidahnya? As-sakinu idza hurrika bil kasri. Artinya Setiap huruf yang berharokat sukun apabila ingin diharokati, maka ia dapat diharokati dengan menggunakan harokat kasroh. terus qad yang masuk kepada fi'il mudhari yang barusan itu adalah qad yang masuk kepada fi'il madhi. Nah, sekarang pertanyaannya, qad yang masuk kepada fi'il mudhari itu apakah juga punya fungsi? Punya. Punya. Kalau punya itu ada berapa? Satu. Ada satu. Apa itu? Litaklil. Litaklil. Apa itu litaklil? Menunjukkan arti jarang atau terkadang. Contohnya, Qad yansur. artinya. Terkadang dia laki-laki sedang atau akan menolong. Terus lanjut kepada sin. Sin tanfis. Sin tanfis ini masuk kepada fi'il Mudhari. fi'il mudhari. Apakah juga punya fungsi? Punya. Ada berapa? Satu. Ada satu. Apa itu? Lil qorib. Lil qoribi. Apa itu lil qorib? Menunjukkan masa terjadinya dekat. Dekat. Contohnya, Sayaqulu sufaha'u. artinya. Orang-orang bodoh itu akan berkata. Terus lanjut kepada saufa taswif. Saufa taswif ini masuk kepada fi'il Mudhari. fi'il mudhari. Apakah punya fungsi juga? Punya. Punya. Kalau punya ada berapa? Satu. Ada satu. Apa itu? Lil ba'id. Lil ba'idi. Apa yang dimaksud dengan lil ba'id? Menunjukkan masa terjadinya masih jauh. Jauh. Contohnya, Syaufa ta'lamun. saufa ta'lamun. Artinya, Kelak kalian semua akan mengetahui. terus kita lanjutkan, loncat kepada dhamir rafa' mutahrik. Karena dhamir rafa' mutahrik ini juga termasuk tanda-tanda kalimah fi'il. Apa yang dimaksud dengan dhamir rafa' mutahrik itu? Adalah kata ganti yang berkedudukan rofa dan berharokat. Yang dimaksud berkedudukan rafa' itu apa? Karena bisa jadi sebagai fa'il atau naibul fa'il. Dhamir rafa' mutahrik itu masuk kepada fi'il apa saja? Fil madi, Fi'il madhi, fil mudhari, mudhari, fil amar. fi'il amar. Terus saya minta contoh sekarang. Coba tolong contohkan dhamir rafa' mutahrik itu yang masuk kepada fi'il amar. Unsurna. Artinya, Menolonglah kalian perempuan banyak. terus saya minta contoh dhamir rafa' mutahrik yang masuk kepada fi'il mudhari. Yansurna. Artinya, Mereka perempuan sedang atau akan menolong. terus saya minta contoh yang masuk kepada fi'il madhi. Nasortu. Artinya, Saya telah menolong. lanjut kepada nun taukid. Apa itu yang dimaksud dengan nun taukid? Adalah nun yang berfungsi menguatkan arti kalimat fi'il yang dimasuki. Terus nun taukid itu dibagi menjadi dua. Satu, Nun taukid sakilah, dua. nun taukid khafifah. Apa itu yang dimaksud dengan nun taukid sakila? Adalah nun taukid yang berat ditandai dengan tasdid. Terus yang dimaksud dengan nun taukid khafifah? Adalah nun taukid yang ringan ditandai dengan sukun. Terus nun taukid ini masuk kepada fi'il apa saja? Fil mudhari dan fil amar. Fi'il mudhari dan fi'il amar. Sekarang saya minta contoh. Setelah pengertian dan letak-letaknya sudah disebutkan, sekarang saya mau minta contoh. Coba contohkan nun taukid sakilah yang masuk kepada fi'il mudhari. Yansuronna. Artinya, Dia laki-laki sedang atau akan menolong. terus yang masuk kepada fi'il amar, contohnya sakilah. Unsuronna.
Artinya, sungguh menolonglah kamu laki-laki tunggal. terus saya minta contoh yang nun taukid khafifah yang masuk kepada fi'il mudhari. Yansurun, Artinya, dia laki-laki benar-benar sedang atau akan menolong. terus yang masuk kepada fi'il amar, contohnya Unsurun, unsuron. Artinya, sungguh menolonglah kamu laki-laki tunggal. terus yang selanjutnya adalah tanda-tanda kalimah fi'il yang nomor 7, yang terakhir adalah ya muannatsah mukhatabah. Apa itu yang dimaksud dengan ya muannatsah mukhatabah? Adalah ya yang menunjukkan perempuan yang diajak berbicara. Ya muannatsah mukhatabah ini masuk kepada fi'il Mudhari dan fi'il amar. fi'il mudhari dan fi'il amar. Sekarang lagi-lagi contoh. Saya minta contoh ya muannatsah mukhatabah yang masuk kepada fi'il mudhari. Tansurina, Tansurina, artinya mereka perempuan sedang atau akan menolong. terus yang masuk kepada fi'il amar ya muannatsah mukhatabah, contohnya Unsuri, unsuri, artinya menolonglah kalian perempuan. terus dilanjutkan kepada pembagian kalimah fi'il dari sisi zaman. Kalimah fi'il dari sisi zaman itu dibagi menjadi berapa? 3. 3. 1 fi'il, Madi, 2, fi'il mudhari, 3 fi'il amar. fi'il amar, fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar. Apa itu yang dimaksud dengan fi'il madi? Adalah fi'il yang menunjukkan arti pekerjaan yang telah dilakukan. Terus tanda-tanda fi'il madi itu tanda-tandanya ada berapa? Ada 1. Ada 1. Apa itu? Dapat dimasuki tak taknis sakinah. Dapat dimasuki tak taknis sakinah. Apa itu yang dimaksud dengan tak taknis sakinah? Adalah tak yang menunjukkan perempuan dan disukun. Contohnya Nasorot, nasorot, artinya. dia perempuan telah menulis. Terus kita lanjutkan kepada kalimat fi'il yang nomor 2, yaitu fi'il mudhari. Apa itu yang dimaksud dengan fi'il mudhari? Adalah lafaz yang menunjukkan arti pekerjaan yang sedang atau akan dilakukan. Terus fi'il mudhari ini apakah punya ciri khas? Punya. Punya. Kalau punya, apa itu? Selalu didahului huruf mudhara'ah. Selalu didahului oleh huruf mudhara'ah. Apa saja huruf mudhara'ah itu? 1, Hamzah, 2, nun, 3, ya, 4, ta. ta. Pertanyaannya yang ta, huruf ta. Yang huruf ta ini domirnya apa? Hiya dan anta. Hiya dan anta. Saya ingin bertanya ke yang hiya. Yang hiya itu faidahnya apa? Lil mukhatabi. Lil mukho, Lil mukho yang hiya, hiya. lil ghaibah. Lil gho, Ibati. lil ghaibati. Apa itu yang dimaksud dengan lil ghaibati? Menunjukkan ketiga orang perempuan. Contohnya. Tansuru. Terus yang antah. Yang antah ini domirnya apa? Lil mukhatabi. Lil mukhatabi. Apa itu lil mukhatabi? Menunjukkan orang laki-laki yang diajak bicara. Contohnya, Takra'u. apa artinya itu? Dia laki-laki sedang atau akan membaca. Terus saya mau bertanya yang huruf mudhara'ah, yang nun, yang nun. Yang nun ini domirnya apa? Nahnu. Nahnu. Faidahnya Lil mutakallimi ma'al ghair dan lil muqaddimi nafsah. apa yang dimaksud lil mutakallimi ma'al ghair? Menunjukkan orang yang berbicara bersama yang lain. Contohnya, Naktubu. artinya. Kami atau kita sedang atau akan menulis. Terus faidah yang nomor 2 itu lil muadzim nafsah. Apa yang dimaksud dengan lil muadzim nafsah? Menunjukkan pengagungan terhadap diri sendiri. Menunjukkan pengagungan terhadap diri sendiri.
Sekarang pertanyaannya adalah tolong contohkan. Nunazzilu, Nunazzilu, apa artinya itu? kami sedang atau akan menurunkan. Terus yang huruf iya, domirnya apa itu? Huwa Huwa. Faidahnya lil ghaib, lil lil ghaibi, lil ghaibi. Apa yang dimaksud dengan lil ghaibi? menunjukkan ketiga orang laki-laki. Terus contohnya, Yadkhulu, lanjut kepada yang huruf terakhir adalah hamzah. Domirnya apa itu? ana, Ana. Faidahnya lil mutakallimi wahdah, apa yang dimaksud dengan lil mutakallimi wahdah? menunjukkan orang yang berbicara tunggal. Contohnya Ansuru, ansuru, artinya saya sedang atau akan menolong. terus kita lanjutkan kepada fi'il amar. Apa yang dimaksud dengan fi'il amar? Adalah fiil yang menunjukkan arti perintah. Terus fi'il amar ini terbuat dari Mudhari, fi'il mudhari. Pertanyaannya selanjutnya masih berkaitan dengan fi'il amar. Cara membuat fi'il amar itu ada berapa caranya? ada 3. Ada 3. Tolong sebutkan. 1. Huruf mudhari'anya dibuang. 2A. Huruf akhirnya disukun apabila berasal dari fiil sahih akhir dan tidak bertemu dengan sesuatu. Terus As-sahihul akhir walam yattasil bi akhirihi syai'un. 2B. Huruf akhirnya dibuang apabila berasal dari fi'il mu'tal akhir dan tidak bertemu dengan sesuatu. Al-mu'talul akhir walam yattasil bi akhirihi syai'un. 2C. Nunnya dibuang apabila berasal dari af'alul khamsah. Nomor 3. Apabila dengan 2 proses di atas kalimah masih belum bisa terbaca, maka didatangkan hamzah kotok dan hamzah wasol. Maka didatangkan hamzah wasol dan hamzah kotok. Apa yang dimaksud dengan hamzah wasol itu? Adalah hamzah yang terbaca ketika berada di awal kalimah dan tidak terbaca ketika bersambung dengan kalimah lain. Kalau yang dimaksud dengan hamzah kotok apa itu? Adalah hamzah yang tetap terbaca ketika baik berada di awal kalimah maupun bersambung dengan kalimah lain. Pertanyaan selanjutnya masih berkaitan dengan hamzah wasol dan hamzah kotok. Hamzah wasol itu masuk kepada fiil apa saja? Fiil sulasi, Sulasi, khumasi, khumasi, sudasi. sudasi. Apa yang dimaksud dengan sulasi? Adalah fiil yang jumlah huruf fiil madinya ada 3. Yang dimaksud dengan humasi? Adalah fiil yang jumlah huruf fiil madinya ada 5. Yang dimaksud dengan sudasi? Adalah fiil yang jumlah huruf fiil madinya ada 6. Ada 6. Terus yang sulasi, hamzah wasol yang masuk kepada fiil sulasi itu terletak di mana itu? Fiil amar, Fiil amar. Contohnya unsur. unsur. Terus hamzah wasol yang masuk kepada fiil humasi itu terletak di mana saja itu? Fiil madi, Madi, masdar, masdar, fiil amar. amar. Contohnya yang madi, Ikhtalafa, ikhtalafa. Masdarnya ikhtilafan, ikhtilafan. Amarnya ikhtalif. ikhtalif. Terus hamzah wasol yang masuk kepada sulasi itu terletak di mana saja? Fiil madi, Madi, masdar, masdar, dan fiil amar. dan fiil amar. Contohnya yang fiil madi, Istaghfaru, yang masdar, istighfarun, yang amar, istaghfir. istaghfir. Kita lanjut kepada fiil mujarrad dan fiil mazid. Tolong didengarkan dengan baik-baik, fokus, konsentrasi. Fi'il mujarrad dan fi'il mazid. Fi'il mujarrad dan fi'il mazid. Pertanyaannya sekarang, apa itu yang dimaksud dengan fi'il mujarrad? Adalah fiil yang hanya terdiri dari unsur fa fiil, ain fiil, dan lam fiil saja. Terdiri dari unsur
fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Contohnya nasoro, nasoro. Lafat nasoro itu unsur lam fi'ilnya huruf apa? ro, Ro. Unsur ain fi'ilnya huruf apa? sod, Sod. Unsur fa fi'ilnya huruf apa? nun. Nun. Jadilah lafat nasoro. Lanjut tentang masih berkaitan dengan fi'il mujarrad. Fi'il mujarrad itu dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi dua. Dua. Satu. Sulasi mujarrad, Dua. rubai mujarrad. Rubai mujarrad. Apa yang dimaksud dengan rubai mujarrad itu? Adalah fi'il yang jumlah huruf aslinya terdiri dari 4 huruf. Wazannya ada berapa itu? 1. Satu. Sebutkan. Fa'lala yufa'lilu, Fa'lala yufa'lilu. Contohnya dahrojah yudahriju. dakhrajah yudakhriju. Terus yang pertama tadi sulasi mujarrad. Ya. Apa yang dimaksud dengan sulasi mujarrad? Adalah fi'il yang jumlah huruf aslinya terdiri dari 3 huruf. Terus wazannya itu ada berapa? Ada 6 bab. Ada 6 bab. Sebutkan. Satu. Fa'ala yaf'alu, Dua. fa'ala yaf'ilu, Tiga. fa'ala yaf'ulu, Empat. fa'ila yaf'alu, Lima. fa'ila yaf'ilu, Enam. fa'ula yaf'ulu. Fa'ulah yaf'ulu. Sekarang saya mau minta contoh dari wazan-wazan yang sudah disebutkan barusan. Saya minta contoh yang wazan fa'ulah yaf'ulu. Hasuna yahsunu, Saya minta contoh yang fa'alah yaf'alu. fataha yaftahu, Saya minta contoh yang fa'alah yaf'ulu. nasoro yansuru, Saya minta contoh yang fa'alah yaf'ilu. doroba yatribu, Saya minta contoh yang fa'ilah yaf'alu. alima ya'lamu, Saya minta contoh yang fa'ilah yaf'ilu. hasiba yahsibu. Hasiba yasibu. Masih berkaitan dengan fi'il mujarrad. Pertanyaan yang terakhir tentang yang berkaitan dengan fi'il mujarrad, sifat dasar, ya. Lagi-lagi sifat dasar. Sifat dasar fi'il mujarrad itu bagaimana? Simai, Simai. Apa itu yang dimaksud dengan simai? ialah untuk menentukan harokat ain fi'il dalam fi'il madi, fi'il dan fi'il mudhari'nya, apakah harus dibaca fathah, dumma atau kasroh, serta bagaimana bacaan masdarnya. Kita harus melihat kamus atau mendengarkan langsung dari orang Arab. Terus pindah kepada fi'il mazid. Pembahasan tentang fi'il mujarrad sudah tuntas. Sekarang fi'il mazid. Apa yang dimaksud dengan fi'il mazid? Adalah fi'il mujarrad yang mendapatkan tambahan 1, 2 atau 3 huruf ziyadah yang tergabung dalam lafadz waisan hal tanam. Terus fi'il mazid itu dibagi menjadi 4. 4. Fi'il mazid dibagi menjadi 3. 3. 1. Mazid biharfin, 2. mazid biharfaini, 3. mazid bisalasati ahrufin. Fokus. Apa yang dimaksud dengan mazid biharfin? Adalah fi'il mujarrad yang mendapatkan tambahan 1 huruf ziyadah. Yang mendapatkan tambahan 1 huruf ziyadah. Wazannya ada berapa itu? Ada 3. Ada 3. Sebutkan. 1. Fa'ala, 2. af'ala, 3. fa'ala. Terus yang dimaksud dengan mazid biharfaini itu apa? Adalah fi'il mujarrad yang mendapatkan tambahan 2 huruf ziyadah. Wazannya itu ada berapa? Ada 5. Ada 5. Sebutkan. 1. Tafa'ala, 2. tafa'ala, 3. ifta'ala, 4. infa'ala, 5. if'ala. Terus yang dimaksud dengan mazid bisalasati ahrufin itu bagaimana? Adalah fi'il mujarrad yang mendapatkan tambahan 3 huruf ziyadah. Wazannya itu ada berapa? Ada 4. Ada 4. Sebutkan. 1. Iftaf'ala,
istaf'ala, 2, if'awala, 3, if'awala, 4, if'ala. if'ala. Mic-nya agak dekat ya. Terus masih berkaitan dengan fi'il mazid. Pertanyaan yang terakhir yang berkaitan dengan fi'il mazid, sifat dasar. Lagi-lagi sifat dasar. Bagaimana sifat dasar fi'il mazid itu? Kiasi Kiasi. Apa yang dimaksud dengan kiasi? ialah untuk mengetahui bacaan fil madi, fil mudhari, masdar dan seterusnya. Kita tinggal mencocokkan dengan wazan fil mazid yang sudah ada. Berarti pembahasan tentang mujarrad, fi'il mujarrad dan fi'il mazid sudah tuntas. Sekarang kita lanjutkan kepada pembahasan fi'il maklum dan fi'il majhul. Fi'il maklum dan fi'il majhul. Apa itu yang dimaksud dengan fi'il maklum? Adalah fi'il yang berarti aktif didahului awalan Me. Ciri-cirinya bagaimana itu? Untuk mengetahui bahwa fi'il tersebut sebagai fi'il maklum ialah dapat diketahui dari cara melafadzkannya, yaitu tidak diikutkan pada kaidah majhul. Fi'il maklum selalu membutuhkan fa'il. Terus contohnya, Kataba Muhammadun. lanjut kepada fi'il majhul. Apa yang dimaksud dengan fi'il majhul? Adalah fi'il yang berarti pasif didahului awalan di. Ciri-cirinya Ialah dari cara melafadzkannya, yaitu diikutkan pada kaidah majhul. Fi'il majhul selalu membutuhkan naibul fa'il. selalu membutuhkan naibul fa'il. Barusan disebutkan ada kata-kata mengikuti kaidah majhul, kan seperti itu. Pertanyaannya sekarang, ada berapa kaidah majhul itu? Ada 3. Ada 3. Tolong sebutkan satu. Madi mujarrad, Kaidahnya dumma waluhu wa kusrama qabla al-akhir. artinya, Di dumma huruf awalnya dan di kasroh huruf sebelum akhirnya. contohnya Nasoro, menjadi, nusiro, artinya nasoroh telah menolong, menjadi telah ditolong. telah ditolong. Lafadz musiroh ya. Terus kaidah yang kedua, Madi mazid, kaidahnya dumma kullu mutaharrikin wa kusrama qabla al-akhir. artinya Di dumma setiap huruf yang berharokat dan di kasroh huruf sebelum akhirnya. terus contohnya Istaghfaro, menjadi, ustughfiro. artinya Sedang atau telah memintakan ampun menjadi telah dimintakan ampun. kaidah yang ketiga, Dumma kullu nomor dumma 3 fil mudhari, fil mudhari ke mujarrad dan mazid. mudhari yang mujarrad dengan yang mazid. Kaidahnya bagaimana itu? Dumma kullu awaluhu wa futihama qabla al-akhir. Artinya Di dumma huruf awalnya dan di fathah huruf sebelum akhirnya. terus contohkan yang mudhari mujarrad. Yansuru, Menjadi, yunsoru. artinya yansuru Sedang atau akan menolong, menjadi. sedang atau akan ditolong. Terus yang contoh yang mudhari mazid Yastaghfiru, menjadi, yustaghfaru. artinya Sedang atau akan memintakan ampun, menjadi. sedang atau akan dimintakan ampun. Kita lanjutkan kepada selanjutnya, yaitu tentang fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Apa itu yang dimaksud dengan fi'il lazim? Adalah fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul bih. Ciri-cirinya Ialah dari segi arti yang dimiliki. Ketika arti yang dimiliki tidak dapat dipasifkan, maka fi'il tersebut disebut sebagai fi'il lazim. contohnya, Fariha, artinya berbahagia.
Kata berbahagia tidak dapat dipasifkan menjadi diberbahagia. Terus lanjut kepada fi'il muta'addi. Apa itu yang dimaksud dengan fi'il muta'addi? Adalah fi'il yang membutuhkan maf'ul bih. Terus ciri-cirinya bagaimana itu? Ialah dari segi arti yang dimiliki ketika fi'il tersebut dapat dipasifkan, maka fi'il tersebut disebut sebagai fi'il muta'addi. Terus biasanya fi'il muta'addi ini pembagian maf'ul bihnya itu ada berapa? Ada 3 pembagian. Ada 3 pembagian. Yang pertama, al-muta'addi ila maf'ulin wahidin. Artinya membutuhkan 1 maf'ul bih. Contohnya, yaqra'u Muhammadul Qur'ana. Yang nomor 2, al-muta'addi ila maf'ulaini. Artinya membutuhkan 2 maf'ul bih. Contohnya, a'ta Muhammadun aliyan dirhaman. Yang nomor 3, al-muta'addi ila salasati mafa'ila. Artinya membutuhkan 3 maf'ul bih. Contohnya, a'lama Muhammadun sa'idal amra wadihan. Lanjut kepada pembahasan kalimah fi'il yang terakhir, yaitu fi'il mabni dan fi'il mu'rab. Apa itu yang dimaksud dengan fi'il mabni? Adalah fi'il yang huruf harokat akhirnya tidak dapat berubah-ubah meskipun dimasuki amil. Apa yang dimaksud dengan amil? Amil adalah sesuatu yang memaksa kalimah yang dimasukinya untuk tunduk pada kemauannya. Terus yang dimaksud dengan ma'mul adalah kalimah yang dipaksa oleh amil untuk tunduk pada kemauannya. Kembali lagi kepada fi'il mabni. Kalimah fi'il atau fi'il yang dikategorikan fi'il mabni itu ada berapa? Ada 3. Ada 3. Sebutkan. 1, fil madi. 2, fil amar. 3, fil mudhari. Saya mau bertanya yang fi'il mudhari, yang nomor 3 itu. Fi'il mudhari ini memiliki berapa mabni? 2 bentuk mabni. 2 bentuk mabni. Pertama, mabni fathah. Alasannya? Ketika bertemu dengan nun taukid. Contohnya? Yansuronna. Terus yang kedua, mabni sukun. Alasannya? Ketika bertemu dengan nun niswah. Contohnya? Yansurna. Terus lanjut kepada fi'il amar yang nomor 2. Yang fi'il amar ini punya berapa bentuk mabni? Punya 4 bentuk mabni. 1, mabni sukun. Alasannya? Ketika berasal dari fi'il sahih yang akhir dan tidak yang sahih walam yatasil bihi syai'un. Contohnya? Unsur. Yang kedua, mabni membuang huruf illat. Alasannya? Ketika berasal dari fi'il mu'tal akhir walam yatasil bi akhirih syai'un. Contohnya? Irmi. Yang ketiga? Mabni membuang huruf nun. Alasannya? Ketika berasal dari af'alul khamsah. Contohnya? Unsuru. Yang keempat? Mabni fathah. Alasannya? Ketika bertemu dengan nun taukid. Contohnya? Unsuronna. Yang terakhir, mabni itu yang dikategorikan fi'il mabni adalah yang fi'il madi. Kalau dari segi nomor urutan nomor 1 itu kan ya. Terus yang fi'il madi ini punya berapa mabni? Punya 3 mabni. 1, mabni fathah. Alasannya? Ketika tidak bertemu dengan wawu jamak dan dhamir rafa mutaharrik. Contohnya? Nasoro. Terus yang kedua? Mabni dhammah. Alasannya? Ketika bertemu dengan wawu jamak. Contohnya? Nasoru.
Terus yang terakhir, yang ketiga, mabni sukun. mabni sukun. Alasannya? Ketika bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik. Contoh, Nasorna. nasorna. Jadi tuntas. Pembahasan yang 6 bagian itu sudah tuntas. Sekarang lanjut kepada tentang amil. Amil nasab, nawasib, atau amil jawazim atau amil jazm. Pertanyaannya sekarang, ada berapakah amil-amil nasab itu? Ada 10. 10. 1, An, 2, lan, 3, izan, 4, kai, 5, lamukai, 6, lamul juhud, 7, hatta, 8, al jawabu bil fa, 9, al jawabi bil wawi, 10, hatta. hatta. Saya minta contoh yang hatta. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Artinya apa itu? Dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin ajal menjemputmu. Terus saya minta contoh yang al-jawabu bil fa'i. Aqbil fa'uh sina ilaika. Artinya, menghadaplah kamu maka aku akan berbuat baik kepadamu. terus saya minta contoh yang al-jawabu bil wawi. Aqbil wa'uh sina ilaika. Terus saya minta contoh yang an. Wa antasumu khairul lakum. Artinya, dan bahwa kalian berpuasa lebih baik bagi kalian. terus saya minta contoh yang lan. Falan ukallimal yauma insian. Artinya apa itu? Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Terus yang nomor 3 apa tadi? Amil nasab yang nomor 3 apa? Idzan. Idzan. Coba itu contohkan. Idzan ukrimaka. Artinya? Jika demikian aku akan memuliakanmu. Terus saya minta contoh yang kai. Jitukai tukrimani. Artinya? Aku datang agar engkau memuliakanku. Terus saya minta contoh yang lamukai. Wa umirna linuslima lirabbil alamin. Artinya? Kami diperintahkan agar kami tunduk, agar kami pasrah terhadap Tuhan semesta alam. Terus saya minta contoh yang lamul juhud. Wa ma kana Allahu li'adzibahum wa anta fihim. Artinya? Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka. Terus pertanyaan yang terakhir, tes terakhir adalah pindah kepada tentang amil jazm. Amil jazm itu yang sering muncul di dalam kitab itu ada berapa? Ada 6. Ada 6. Sebutkan. 1 Lam, lam, 2 lamma, alamma, 3 alam, alam, 4 alamma, 5 namul amri wa du'a, 6. lafin nahyi wa du'a. Terus coba saya minta contoh yang nomor 6. La takhaf. Artinya? Janganlah kamu takut. Terus saya minta contoh yang nomor 5. Liyum fiqdu sa'atin. Artinya? Hendaknya orang yang memiliki kelebihan berinfak. Terus saya minta contoh yang lam. Lam yansur Zaidun amron. Artinya? Artinya Zaid tidak menolong Amar. Terus saya minta contoh yang lamma. Lamma yusafir amrun. Artinya? Amar belum bepergian. Terus saya minta contoh yang alam. Alam nasroh laka sodarok. Artinya? Bukankah kami telah melambangkan dadamu Muhammad? Cukup saudara Yayan untuk
peserta yang nomor 4 melanjutkan tes yang tadi malam, saya kira sudah cukup, bisa kembali kepada tempatnya. Silahkan. Untuk selanjutnya kita break dulu, kita lanjutkan setelah ini. Kurang lebihnya dari kami, wa akhiran, tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.